Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar apa sih uniknya bahasa Arab. Kenapa sih kok Al-Quran itu berbahasa Arab? Dan kenapa kita harus mempelajari Al-Quran? Oke, kita lihat. Di dalam surat As-Sad, di dalam surat Sad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru ayatihi. Kitab yang telah kami turunkan kepadamu yang penuh keberkahan agar mereka dapat memahami maknanya. Jadi Al-Quran itu tidak hanya dibaca saja, tapi dia harus kita pahami. Jadi fungsi Al-Quran itu tidak hanya cukup kita membaca saja, kita juga wajib memahaminya. Sehingga jika kita paham Al-Quran, Al-Quran itu akan menjadi pedoman hidup kita. Jadi nanti hidup kita akan sesuai dengan apa sih yang dikepengenin sama Allah. Kayak gitu. Selanjutnya, keunikan bahasa Arab. Yang pertama, bahasa Arab itu mudah, simpel, dan sederhana. Bahasa Arab itu mudah, simpel, dan sederhana. Kayak gimana mudah, simpel, dan sederhananya? Contoh, kalau kalian biasanya, kalau kita ada yang sakit, semoga lekas sembuh ya, atau semoga Allah menyembuhkanmu ya, kita ngomongnya apa? Syafaqillah. Syafakillah. Nah, panjangan mana? Bahasa Indonesia apa bahasa Arab? Bahasa Indonesia. Syafakillah. Oh, masa bahasa Indonesia? Semoga Lebih Allah panjang. menyembuhkanmu. Kan gitu tuh, bahasa kan kita pakainya bahasanya bahasa yang kaku ya, atau baku ya. Semoga Semoga Allah menyembuhkanmu gitu kan. Tapi kalau ini cuman Syafaqillah. syafakillah. Udah, syafakillah. Kak, contoh lagi. Adik sudah sholat duhur belum? Nah, itu kayak gimana? Adik sudah sholat duhur belum? Itu panjang kan? Kalau seandainya kita pakai bahasa Arab, sholaita duhra, udah. Sholaita duhra, udah selesai. Kamu sudah sholat isya belum? Saya sudah sholat isya. Salaital Isya, oh ini. Salaital Isya, jawabannya salaitu. Aku sudah sholat isya, panjangnya. Aku sudah sholat isya. Salaitu. Terus, bahasa Arab itu mudah sebenarnya. Simple dan sederhana. Dan bahasa Arab itu sudah selalu kita dengar di telinga kita. Karena banyak sekali bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab. Seperti itu ya. Oke, yang kedua, bahasa Arab itu satu tadi mudah dan dijamin lagi kemudahannya. Kita lihat di surat Al-Qamar. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk diingat atau dipahami. Apakah ada yang mau memahaminya? Dan di sini lihat Allah menggunakan dua taukid, apa nggak pakai wa-nya? Lam dan qad. Ini dua taukid, dua penguatan. Jadi benar-benar loh Al-Quran itu mudah. Al-Quran kan berbahasa Arab kan, berarti benar-benar loh bahasa Arab itu mudah. Cuman kalian mau nggak sih belajar? Kayak gitu kan ya. Jadi, dan ini sama Allah diulang 4 kali. Gak cuma sekali. Udah pakai dua penguatan, terus diulang lagi 4 kali sama Allah. Jadi benar-benar Al-Quran itu mudah karena bukan kita, bukan otak kita saja yang nanti apa namanya mengusahakan itu, tapi nanti Allah akan mudahkan kita. Kalau mau belajar tentang agamanya Allah, tentang syariatnya Allah, aku pasti akan kasih kalian kemudahan. Oke, selanjutnya. Setiap kata itu punya gender. Bahasa Arab itu uniknya setiap kata punya gender. Kita lihat semuanya. Kita tahu ini yang belum belajar ngikut aja ya nggak apa-apa ya. Kita tahu yang namanya kata benda kalau ciri perempuannya itu pasti ada takmar butoh di belakangnya. Kalau dia ciri perempuan pasti ada takmar butoh.
Madrasatun. Oh, ini perempuan. Baitun. Bukan pakai tak marbutoh. Berarti dia bukan perempuan. Berarti dia laki-laki. Kata kerja juga sama seperti itu. Kalau kata kerja kebalikannya. Kalau dia pakainya tak maftuhah, maftuh terbuka, ini berarti dia perempuan. Nasoro dia berarti laki-laki. Nasorot berarti dia perempuan. Apa sih fungsinya? Kok harus ada laki-laki dan perempuan? Karena bahasa Arab itu detail. Harus tahu yang mana yang laki-laki, yang mana yang perempuan. Sehingga nanti kita bisa mengungkapkan ilmu pengetahuan. Kita bisa tahu apa sih sebenarnya maksudnya Allah. Kita lihat di dalam surat Al-Ankabut. Saya ingin dulu aja. Masalul ladzina ittakhadhu, ini enggak begitu kelihatan ini jadi apalah terlihat ini biar fokus. Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamatsalil ankabut. Nah, di sini ada tak. Ini sebenarnya ankabut ya. Ini ada tak di sini. Ankabut itu artinya apa? Laba. Laba-laba itu kata benda apa kata kerja? Benda. Kata benda. Tadi kata benda, ciri perempuannya itu pakai apa? Tak Laki-laki marbutoh. atau perempuan? Pakai tak marbuto atau tak maftuhah? Tak marbutoh. Tak marbutoh ya, tak marbutoh. Berarti ankabut di sini laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki ya. Oke, laki-laki ya. Laki ya, setuju ya? Paham sampai sini? Ankabut laki-laki? Paham ya? Kalau ada yang nggak paham, bilang loh. Oke, sekarang kita lihat ayat selanjutnya. Ittakhadat. Ittakhadat itu adalah membuat. Nah, membuat kata kerja apa kata benda? Kata kerja. Kerja. Kata kerja, cirinya apa kalau perempuan? Taknya terbuka, maftuh. Ini perempuan dong. Sedangkan kita tahu kalau di dalam bahasa Arab itu, kalau kita mau ngomong, contoh pulpen. Ini pulpen. Ini itu ada dua. Hadza itu ada dua. Ada hadza ini untuk laki-laki, hadhihi ini untuk perempuan. Hadza ini laki-laki, hadhihi perempuan. Sekarang kita mau ngomong kolamun. Kolamun ini ada tak marbutohnya enggak? Pulpen. Ada tak marbutohnya enggak? Kolamun. Enggak. Enggak ada kan ya? Berarti dia laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki ya, enggak ada kan kolamun pulpen. Pulpen kata benda. Jadi gini, saya perbesar ini saja. Saya perbesar gini dulu nih, biar enggak bingung. Jadi kalau dia benda, ini kerja ya. Kalau benda, dia ciri perempuannya tak marbutoh. Kalau kerja, ciri perempuannya tak misin, tak maftuhah. Oke, sekarang tadi kolamun, ini pulpen. Laki perempuan, dia benda kan? Kolamun dia benda, berarti dia gak ada tak marbutoh, berarti dia laki. Nah, biasanya kalau dia laki-laki, harus dipasangkan dengan ini yang laki-laki juga. Hadza kolamun. Nggak boleh kita bilang ininya hadhihi kolamun. Ini salah. Ini salah. Kalau kita bilangnya hadhihi kolamun salah. Harus hadza kolamun. Nah, sedangkan ini kita lihat ayat ankabut laki-laki. Ittakhadat perempuan. Wah, salah dong Allah. Enggak ya. Allah itu tidak pernah salah. Di sini Allah pengen ngasih tahu. Kata Allah apa? Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran berbahasa Arab supaya kalian berpikir. Jadi Allah ingin kasih nih. Kenapa ya kok ini laki-laki, kok ittakhadatnya perempuan?
Nah, di sini setelah Al-Quran itu turun begitu lamanya dan baru sekarang diteliti, ternyata di sini kan dikatakan perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah seperti seekor laba-laba yang sedang membuat rumah. Setelah diteliti, ternyata laba-laba yang bisa membuat rumah itu adalah laba-laba betina. Laba-laba jantan tidak bisa membuat rumah. Jadi Masya Allah. Jadi Allah tuh pengen kalian berpikir, kenapa sih kok aku nulisnya ini beda gitu. Karena ankabut kan nggak ada kan ankabutah gitu kalau yang perempuannya. Nggak kan tetap aja ankabut gitu kan. Nggak pakai tak. Nah, biar kalian berpikir. Karena yang bisa buat rumah itu cuman laba-laba betina saja. Jadi Masya Allah. Dan di sini Allah juga ingin kasih tahu, nanti kita akan belajar yang ini, auhanal buyuti. Wa inna auhanal buyuti, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba sekiranya mereka mengetahui. Kalau kita lihat rumah yang paling lemah, maksudnya apa? Ya iyalah Ustazah, namanya juga rumahnya laba-laba. Diginiin aja udah rusak kan kayak gitu. Bukan, maksudnya bukan itu. Kita kalau tahu ini adalah isim tafdil. Isim tafdil kalau dia sudah menjadi idofah, kalau nanti kita akan belajar idofah, ini artinya superlatif. Rumah yang paling lemah. Dan wahana itu adalah hina artinya. Artinya hina. Berarti Allah pengen ngasih tahu bahwa wahai hambaku, jangan sampai nanti keluargamu itu seperti keluarganya Ankabut. Keluarga yang tidak harmonis. Kenapa? Karena Ankabut itu jika si betina dia punya anak, anaknya itu nanti akan makan dia anak-anaknya itu nanti akan dimakan oleh ayahnya kalau nggak salah itu atau ibu. Anak-anaknya itu akan dimakan oleh ayahnya kalau nggak salah. Nah nanti si ibunya ini, bukan si ibu akan makan ayahnya. Nah nanti si ibu akan dimakan oleh anaknya. Jadi keluarga Ankabut ini keluarga yang tidak harmonis. Jadi Allah nggak kepengen hambanya nanti seperti keluarganya Ankabut. Jadi semua yang ada di dalam Al-Quran itu adalah peringatan bagi kita. Kita harus bisa ambil ibrohnya. Apa sih? Tapi kalau kita nggak paham artinya, nggak paham tata bahasanya, gimana kita mau ngambil pelajaran itu? Kita mengandalkan cuma dari terjemahan saja. Kalau dari terjemahan saja nggak kelihatan. Tapi kalau nanti kita belajar tata bahasanya, nanti sampai kita tahu balaghahnya, kita akan paham. Oh ternyata kayak gitu. Oke, selanjutnya. Beda harokat, beda kedudukan. Beda harokat, beda kedudukan makna. Oke, saya sekarang lihatkan yang ini. Oke, siapa yang bisa menerjemahkan? Ini melihat ya. Muhammad nama orang, Nuh nama orang. Oke, saya minta dari Kak yang belum belajar dulu aja. Yuk, Kak ini. Silahkan, nomor 1 jawabannya apa? Terjemahannya apa? Nomor 2 apa? Terjemahannya. Terjemahkan. Nadhara Muhammadun Nuhan. Muhammad melihat Nuh, begitu, Oke, Ustazah? Muhammad melihat Nuh. Oke, nggak apa-apa dulu. Yang kedua, Kok sama, Ustazah? ya, kok sama? Muhammad melihat Nuh juga. Oke, ya sama. Saya nggak paham, jadi Nggak apa-apa. Jawab aja beda dulu. harokat mungkin beda ya. Oke, nggak apa-apa. Belum paham, Ustazah. Ya, yuk sekarang Kak Wiwit, Kak Wiwit, Kak Wiwit. Ya, Apa sudah. nomor 1 artinya? Nomor 1, Muhammad melihat Nuh. Heeh. Yang 2, Nuh melihat Muhammad. Nuh melihat Muhammad. Oke.
Kak Asia. Kita coba dulu. Yang pertama, Muhammad melihat Nuh. Aha. Kalau yang kedua, saya belum paham, Us. Belum paham, gak apa-apa. Saya Kak juga belum Wilfa. melihat Nuh. Oke, Kak Wilfa. Yang pertama, Muhammad melihat Nuh. Yang kedua, Nuh melihat Muhammad. Oke, Kak Tika. Yang pertama, Muhammad melihat Nuh. Yang kedua, sama juga, Muhammad melihat Nuh. Oke, tadi yang jawabannya berbeda. Kak Wiwit dan Kak Wilfa. Ya, yang jawabannya beda ya. Nuh melihat Muhammad tadi yang keduanya. Benar? Kak Wiwit dan Kak Wilfa tadi ya? Oke, Kak Iya. Wiwit, kenapa kok bisa Nuh melihat Muhammad yang kedua? Yang kalau Nuhun, kalau dia domah atau domatain, jadi subjeknya. Ustazah. Nih, Kalau Muhammadan, ya, jadi objeknya. jadi objek. Ini jadi subjek, ini jadi objek. Kalau Kak Wilfa? Sama karena yang di kalimat kedua yang apa? Yang rofaknya itu Nuh karena dia Nuh. harokatnya domah tain. Oke. Kemudian yang Muhammadnya kan dia nasab karena dia tanwin patah. Jadi Oke, dia betul jadi objek. sekali kayak gitu ya. Ya, betul sekali. Jadi lihat uniknya bahasa Arab, beda harokat, beda kedudukannya. Dan juga nanti bisa beda makna. Tapi karena ini kita ambilnya Al-Quran, jadi saya nggak ambil yang beda maknanya ya. Kalau beda makna itu sama-sama harokatnya, cuman sama-sama hurufnya, cuman nanti dibedakan harokatnya saja. Nanti saya kasih contoh. Oke, kita lihat fokus dulu ke layar, semuanya fokus ke layar. Kita belajar nahwu. Nahwu itu apa sih? Nahwu itu adalah ilmu yang mempelajari harokat akhir pada suatu kata. Nih, harokat terakhir. Di sini ya, harokat terakhir ya pada suatu kata. Ini fungsinya apa? Setiap harokat itu akan menentukan kedudukannya. Dia sebagai pelakukah, keterangankah, atau kepemilikankah. Jadi an, in itu berpengaruh. Hati-hati baca Al-Quran. Sekarang saya minta, udah tahu ya ini ya. Berarti pelaku, an, keterangan, in, kepemilikan. Sekarang saya minta diterjemahkan oleh Kak Aini. Ayo Kak Aini, lihat Kak Aini belakangnya Kak Aini. Sebentar Ustazah, yang tadi pelaku yang on itu pelaku. On itu Yang pelaku. nahu tadi Ustazah, permisi. Keterangan. Keterangan Muhammadin itu kepemilikan. Oke. Ya. Yuk kita Ya. yang ini Kak. Coba Kak Aini. Ini ada 3 kan? Qatala itu membunuh. Sebentar. Kok di layar saya nggak kelihatan semua ya Ustazah? Nah, nggak kelihatan. Qatala membunuh Dawudu Jaluta. Jadi Dawud membunuh Jalut, begitu. Jalut. Dawud membunuh Jalut. Good, hebat. Sekarang gimana kalau saya ganti A ininya jadi U? Kebalik. Kalau Nantinya itu kan si Jalut yang bunuh Nabi Daud. Gitu kan? Oh iya, karena Jalut sebagai pelaku ya. Oke, betul. Jalut sebagai pelaku. Nah, di sini gimana? Kalau kita baca nanti Qur'annya cepet-cepetan, tahu-tahu ketuker ininya. Kalian berarti merubah sejarah. Hati-hati. Kalian merubah sejarah. Kayak gitu. Jadi kenapa sih kalau di tahsin, itu kalau kita belajar tahsin, itu kan ada 2 kesalahan fatal. Ada 2 kesalahan fatal. Yaitu yang pertama, lahnul khafi. Lahnul khafi itu adalah kesalahan yang kecil. Kesalahan kecil itu seperti apa?
seperti kalian tidak mendengung, nggak dengung, itu kesalahan kecil. Tapi lahnul jali, kesalahan yang fatal, itu adalah kesalahan salah harokat, salah panjang pendek, salah makhraj. Itu adalah kesalahan yang fatal karena dia bisa merubah satu kedudukannya, yang kedua bisa merubah artinya, dan artinya itu seperti langit dan bumi bedanya. Contoh ya, kita contohkan ya. Ini ada ini. Oke, yang pertama apa? Yang kedua apa? Sama-sama ya. Ain lam mim. Ain lam mim. Oke, kira-kira yang pertama ini ya, oke, tulisnya jangan miring. Alimah, alamun. Oke, yuk. Sudah belajar, coba Kak Wilfah. Apa artinya yang pertama? Yang pertama keterangan dia sebagai nasab. Artinya Artinya. eh Tadi kan ada kesalahan-kesalahan itu kan harokat. Tadi kan ya kalau harokat kedudukan. Tadi yang pertama adalah kesalahan kedudukan. Kedudukannya harusnya subjek jadi objek. Objek jadi subjek. Sekarang kesalahan yang harokat murni. Sama hurufnya, tapi harokatnya saja yang saya rubah. Tahu. Oke, lupa ada yang lagi belajar atau belajar ya kalau nggak salah. Alima Bukan ya? lah, Laisa belajar. Apa Oke, ada ya? yang tahu Lupa. artinya? Oke, nggak apa-apa Kak. Kak Tika? Artinya alimah ya. Iya, Alima artinya apa? Tahu kalau nggak salah. Mengetahui. Wi. Kalau alamun, Alamun. apa tuh alamun? Tuh lupa Ustazah. Nggak apa-apa. Kasih ya. Alamun alam bukan ya, Us? Alam. Iya, bukan ya, Us? Itu bukan. Bukan. Kak Wiwit. Alamun kurang tahu saja kalau yang alamun. Oke. Alamu Andunisi ahmar wa abyad. Oh, bendera. Bendera. Bendera, betul. Lihat, di sini dia kata kerja, fi'il. Sedangkan ini isim, kata benda. Jadi lihat, satunya mengetahui, satunya bendera. Artinya seperti langit dan bumi. Jadi jangan bahasa Arab kalau nanti ngomong, biasanya kalau kita ke anak-anak ya, kalau sekarang kita kan udah gede ya tahu ya, tapi biasanya kalau anak-anak SMA, anak-anak SMP, dia suka dicengkok-cengkokin ngomongnya itu. Karena orang Arab kan, semuanya jadi ain nanti itu. Itu jangan sampai, karena itu nanti salah ya artinya ya. Nih, tadi ya. Sekarang kalau yang ini, beda panjang pendek. Beda panjang pendek juga beda arti. Ini gampang aja yang ini. Waladun, sekarang walidun. Ini sering banget. Waladun dengan walidun. Ini hampir dekat artinya. Ayo, panjang pendeknya. Satunya pendek kan ya. Waladun. Satunya walidun. Waknya saya panjangin. Apa artinya? Ini kita sering banget orang Indonesia manggil pakai ini. Walid. Walidi ismuhu Abdullah. Orang tua bukan uswalidun. Walidi berarti ayah. Walid itu ayah. Kalau walad, Anak laki-laki. anak laki-laki. Lihat, panjang, pendek, juga nanti beda arti. Kalau nanti kalian biasanya baca di dalam surat itu. Surat Kahfi. Wa idza rakiba fis safinati idza rakiba
Fisafinati warakoha. Rokiba, baknya panjang. Kalau dibaca pendek, ini nanti artinya berbeda. Ketika ini ini menunjukkan dua orang yang naik. Ketika Nabi Musa dan Khidir naik ke dalam kapal, tapi kalau kita baca pendek, rakibah. Pendek itu doang. Berarti salah satu doang. Entah Nabi Musa, entah Sayyidina Khidir yang naik. Kayak gitu ya. Jadi hati-hati. Mulai sekarang kita sudah belajar bahasa Arab. Baca Al-Qur'annya jangan cepet-cepet. Bukan targetnya khatam, tapi targetnya benar membacanya. Oke, ini dia nahwu. Sekarang tadi beda harokat, beda kedudukan. Masih sama ini kita lihat di dalam hadis ini. Hadis tentang urutan wudhu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Maka basuhlah wajahmu. Wa aydiyakum, dan basuhlah tanganmu. Ilal marafiq, sampai ini siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepalamu. Wa arjulakum ilal ka'bain. Lihat di sini. Kalian juga nanti kelihatan. Kan kalau dari awal, kita awal sini. Kita lihat di sini. Faghsilu wujuhakum. Maka kalian basuhlah wajah-wajah kalian. A ya, di sininya A, beda harokat. Wujuhakum, A. Terus sampai sini, wa aidiyakum. A juga ya, berarti sama-sama ngebasuh. Kan ada wa, disatukan dengan wa, berarti sama kedudukannya. Sama-sama ngebasuh. Tapi kalau yang ini, kenapa kok beda? Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian, biru'usikum, ada wa kan di sini kan? Kenapa kok ini A? Harusnya I juga dong. Wa arjulikum. Gitu. Ada yang tahu? Kenapa? Oke, lihat di sini. Di sini Allah ingin ngasih tahu. Nanti kalau kita belajar juga, yang diusap itu hanya kepala. Tapi begitu kaki bukan diusap. Tapi kaki itu dibasuh. Karena ini sama-sama A. Jadi dia miripnya wa-nya ini, wa yang ini, wa-nya barengan yang atas. Kayak gitu. Jadi kalian akan tahu maksudnya. Tapi kalau kalian nggak paham tata bahasa Arab, oh ini kan disuruh usap. Ada ustadz yang bilang suruh basuh, salah ustadz. Di sini kan wamsahu ustadz. Harusnya kan usap. Padahal di sininya jula, bukan juli, gitu. Oke? Jadi beda kedudukan, beda makna. Sekarang tidak perlu menghafal banyak kosakata. Kalian menghafal kosakata perlu, tapi nggak perlu banyak-banyak. Kenapa? Karena kita punya yang namanya ilmu shorof. Apa shorof itu? Ilmu shorof, ayo yang udah belajar. Apa ilmu shorof itu? Ayo Kak Wilfa, apa? Kayak morfologinya kata, perubahan-perubahan Iya, kata. perubahan-perubahan kata. Oke, shorof itu belajar perubahan-perubahan kata. Ibaratnya shorof itu adalah sebuah mesin yang nanti mesin itu kita cuma punya qoro'ah. Kita cuma punya satu kosakata qoro'ah. Kita masukkan ke dalam mesin shorof, nanti mesin shorof ini akan memproses si kata qoro'ah ini. Nanti dari kata qoro'ah minimal akan keluar 200 kata yang baru. Yang penting kalian paham dulu shorofnya, ilmu shorofnya. Jadi gampang kan bahasa Arab?
nggak perlu banyak-banyak belajar, menghafal banyak banget. Hafalkan saja yang penting-penting, nanti keluar dapat 200 kata yang baru. Ini minimal loh. Belum nanti kalau seandainya kita akan belajar sorof yang lebih tinggi lagi. Contoh, dari kata sajadah, sujud, ini menjadi sajidun, orang yang sujud. Kemudian jadi masjidun, tempat sujud. Kayak gitu. Jadi dari kata sajadah saja sudah bisa berubah. Nanti ini jadi 200 ini. Dari kata sajadah doang. Nggak saya keluarin semuanya sekarang, nanti pusing. Nanti kita akan belajar sorof di unit 2. Kalian udah beli bukunya belum sih? Sudah beli bukunya. Nggak usah Yang satu nyatet. sudah. Nggak usah nyatet, ada semuanya nanti di buku. Oh, nggak ada ya. Kalau yang ini keunikan bahasa Arab sendiri. Nggak ada, ini nggak ada. Di dalam buku nggak ada. Kayak gitu ya. Tidak perlu menghafal banyak kosakata. Bukan tidak perlu menghafal ya, tapi tidak perlu banyak menghafal kosakata. Oke, kayak perbendaharaan kata. Bahasa Arab itu satu kata sinonimnya banyak banget. Contoh aja. Ada yang bisa baca ini? Ada yang bisa baca ini? Nggak ada harokatnya? Coba Kak Wiwit, Kak Wilfa, Kak Tika yang sudah pernah belajar. Nanti kalian kalau belajar Quranic Arabic gampang banget belajar baca ini, gampang banget. Salli qa'iman fa illam yastati' fa qa'idan fa illam yastati' fa ala janbin. Salatlah kalian dengan berdiri, kalau nggak bisa maka dengan cara duduk. Nah, di sini lihat, dengan cara duduk, kita yang tahu duduk itu apa sih? Kita sering bilangnya apa? Jalasa yajlisu kan? Ijlis. Ya kan, duduk itu jalasa. Loh, kenapa kok ini kok ngomongnya kok idan ya? Bukan jalisan, harusnya kan fajalisan. Tapi kok kenapa kok idan? Ternyata bahasa Arab itu sangat kaya perbendaharaan kata, karena kan kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat yang berupa tulisan. Sehingga kalau berupa tulisan bukan suara, kita harus bisa mencerna maksudnya Allah ini cerita tentang apa sih. Jadi qaidan di sini artinya adalah beda dengan jalasa. Kalau qaidan itu kita dari berdiri, duduk, itu qaidan. Kan kita dari sholat berdiri, terus nggak bisa nih berdiri, mau duduk. Berarti kita dari berdiri, duduk. Tapi kalau jalisan dari bawah, dari berbaring, berdiri. Gitu. Jadi dari berbaring kita berdiri. Itu baru jalasa. Kalau kok ada, jadi dari atas ke bawah itu kok ada. Kalau dari bawah ke atas itu adalah jalasa. Dan di sini karena sholat itu kita kalau sempurna berdiri, kita kalau nggak bisa berdiri harus duduk. Makanya bahasanya bukan jalisan, tapi qaidan. Jadi saking kayaknya bahasa Arab sampai Allah itu bisa menggambarkan sedetail apa kejadian itu dengan perbendaharaan kata bahasa Arab yang sangat banyak. Nah, ini dia bisa merasakan kejadian yang terjadi karena banyaknya saking kayaknya perbendaharaan katanya. Contoh di sini ada kata-kata nuzila. Wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzila al-malaikatu tanzilan. Ingatlah hari ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih dan malaikat diturunkan. Cuman sampai situ aja. Diturunkan. Nggak ada kata-kata secara bergelombang. Ini nggak ada. Sebenarnya nggak ada kata-kata secara bergelombang itu. Tapi nanti kalian belajar di unit 2, nazala itu kecenderungan maknanya apa? Kecenderungan maknanya adalah dia itu intensitasnya lebih banyak atau bertahap.
Berarti ini bergelombang, berarti terus-terusan Allah turunkan. Jadi ketika kejadian kiamat itu Allah turunkan malaikat itu banyak banget, terus-terusan turun ke bumi. Karena kan azab Allah turunkan azab. Jadi kita bisa merasakan bagaimana penuhnya bumi itu dengan para malaikat. Jadi kita bisa ngerasain. Terus kalau kita coba kebanyakan ayat-ayat yang menjelaskan tentang kiamat itu pasti ada tasydid. Tasydid itu mengungkapkan tadi ya bahwa kejadian itu akan terus-menerus dilakukan atau dia bertahap. Contoh, wa idzal biharu fujirat. Fujirat ada kata-kata, ada ininya, ada tasydidnya lagi. Fujirat. Beda dengan fajarat. Nah, saya pakai yang di sini aja. Kita lihat ya. It's one. Fujirat dengan fajarat beda. Ini beda keluarga. Nanti kita akan belajar di unit 2. Fujirat sama kan fa, jim, ro. Fa, jim, ro. Artinya memancar. Dua-duanya artinya sama, memancar. Tapi pancaran yang ini nggak kuat. Tapi pancaran yang ini sangat kuat. Dan semua kejadian kiamat, hari kiamat itu digambarkan oleh Allah dengan memakai tasbih. Jadi wa idzal biharu fujirat, dan ketika lautan dimuntahkan oleh Allah. Gimana kita bisa ngerasain gimana menakutkannya hari itu. Ketika tsunami Aceh aja itu udah menakutkan. Tapi kata Allah tsunami itu adalah fajarat, bukan fujirat. Nggak ada apa-apanya. Nanti kiamat itu akan fujirat, kata Allah tuh. Jadi sangat menakutkan. Wa idas sama ukushitat, itu benar-benar wah menakutkan banget. Jadi kita bisa ngerasain bagaimana kejadian itu. Karena kan Allah kepengen Al-Quran ini berbahasa Indonesia. Al-Quran ini tulisan loh, bukan suara. Jadi kamu harus bisa ngerasain gimana kejadiannya. Jadi itulah fungsinya kenapa kita harus belajar bahasa Arab. Nasihat Umar bin Khattab, ta'allamul arabiyyata fa inna, ini ada tasbihnya. Ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab, sesungguhnya dia adalah bagian dari agamamu. Jadi benar-benar kita serius belajar bahasa Arab, bukan dari waktu sisa kita. Jadi benar-benar kalian harus prioritaskan waktu kalian untuk belajar bahasa Al-Quran. Seperti itu. Oke, siap? Mulai dari unit 1 kita sampai unit 10 loh ya. Unit 1 sampai unit 10. Bismillah.